ketika Nabi kita dihina, anjing itu bereaksi. Maka saya heran aja, kalau ada nabinya dihina, anjing bereaksi, kok manusianya ini malah membela-bela yang menghina. Ini dipertanyakan keimanannya. Kalau anjing saja bereaksi ketika Nabi Muhammad dihina, ini kok ada orang Islam ceritanya, dia tidak marah, tidak ada kecemburuan ketika nabinya dihina. Kecuali dipertanyakan imannya itu ya. Dipertanyakan keimanannya. Saya tegaskan lagi bahwa kalau Nabi Muhammad itu pemaaf. Orang Yahudi itu di pasar, dia ngemis, kasih makan saya, kasih minum saya. Tidak ada yang kasih makan, kasih minum saya. Nabi Muhammad lewat, ini tahu kalau orang yang minta makan ini orang Yahudi. Nabi tahu itu. Datang ke rumahnya Siti Aisyah, ditanya, ada makanan? Ada wahai Rasulullah. Bawa ke pasar, di depan orang Yahudi, Nabi tidak berbicara apa-apa. Dikasih suap itu orang Yahudi, disuapi dengan tangan lembutnya Rasulullah. Sambil dia ngomong itu si Yahudi itu, Anda ini anak muda yang baik. Belum pernah saya mendapatkan ini buta ya, si Yahudi ini buta. Belum pernah saya dapatkan seorang pemuda begitu baik kepada saya sampai nyuapi, dan menyuapinya ini seperti layaknya orang tua kepada anaknya. Tenang ini si Yahudi ini. Tapi karena dia buta, tidak tahu kalau itu Rasulullah. Dicacinya Nabi Muhammad di depannya dia di saat Nabi menyuapi dia. Wahai anak muda, kamu sudah baik kepada saya. Saya pesan sebagai balasan kebaikanmu yang sudah engkau lakukan pada saya. Saya pesan, di kampung ini ada namanya Muhammad, dia itu orang gila. Dia itu membawa ajaran sesat. Dia sudah suka memprovokasi orang, menyesatkan orang. Hati-hati, kamu ini orang baik, nak. Jangan sampai terpengaruh kepada orang yang namanya Muhammad itu. Padahal Nabi Muhammad di depannya orang ini lagi nyuapi si Yahudi yang buta ini. Apakah Nabi bereaksi? Apakah Nabi marah? Nabi biasa saja. Memang Raufur Rahim. Itu sifat dasarnya Rasulullah itu. Pemaaf, penyayang. Disuapi saja itu Yahudi. Selesai, kemudian Nabi pulang. Tiap hari seperti itu. Tiap hari begitu, tiap hari juga dicaci Rasulullah. Tapi Nabi tidak bereaksi. Ketika Rasulullah sudah wafat, kemudian datang giliran Sayyidina Abu Bakar Siddiq bertanya kepada anandanya, wahai Aisyah, apa sih amalan suamimu yang belum pernah aku lakukan? Coba ceritakan. Kata Siti Aisyah, ada wahai Abah. Ada satu hal yang belum engkau pernah lakukan. Apa itu? Suamiku Rasulullah tiap pagi itu bawa makanan ke pasar. Tidak tahu dikasih siapa itu makanan, kata. Oh baik, kalau begitu diceklah itu oleh Sayyidina Abu Bakar. Ini Rasulullah sudah wafat. Ketika dicek, rupanya di sana ada si Yahudi buta ini. Tetap tiap hari begitu, kasih makan saya, kasih minum saya. Mana orang kemarin kok tidak kelihatan lagi begitu. Sayyidina Abu Bakar lah ngambil makanan, disuapi. Cuman cara penyuapan Sayyidina Abu Bakar ini beda dengan cara menyuapinya Rasulullah kepada Yahudi yang buta ini. Agak kasar rupanya. Si Yahudi ini merasa dia, kamu ini siapa yang kemarin? Kata Sayyidina Abu Bakar mencoba menegaskan, iya saya yang kemarin itu. Oh bukan, kamu bukan yang kemarin itu. Kamu pasti orang lain, katanya. Loh kenapa? Karena yang kemarin tuh cara nyuapinya bagus, cara nyuapinya sayangnya penuh dengan apa, rasa sayang. Tapi kamu kasar, katanya. Kamu pasti orang lain. Cuman tidak apa-apa, kamu orang baik yang kedua yang aku temui, katanya. Kemudian setelah dikasih makan, sama halnya juga dia memberikan nasihat kepada Sayyidina Abu Bakar, hati-hati, di kampung ini ada orang namanya Muhammad. Dia itu orang gila. Dia itu tukang sihir. Dia itu membawa ajaran sesat, kata si Yahudi ini kepada Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar bukan nabi ya. Mendengar kekasihnya, mendengar nabinya, mendengar gurunya dicaci begitu, marah Sayyidina Abu Bakar. Emosi sudah ya. Agak tinggi bahasanya. Kamu ini tidak punya terima kasih. Perlu kamu ketahui, kalau kamu hina-hina saya tidak apa-apa, tapi kalau kamu hina nama ini, maka lain urusannya, kata.
Kalau kamu hina nama ini lain urusannya. Dan perlu kamu ketahui bahwa yang kemarin menyuapkan itu sudah meninggal dunia. Dan perlu kamu tahu yang nyuapi kemarin itu adalah Nabi Muhammad SAW yang kamu caci di hadapannya dia. Yang di saat kamu disuapi, kamu caci dia. Itu Nabi Muhammad itu. Dan aku adalah sahabat karibnya Abu Bakar Siddiq. Si Yahudi ini kemudian terdiam. Apa benar begitu keadaan? Iya benar, Nabi Muhammad sudah wafat. Dan sekarang aku yang menggantikan untuk menyuapi kamu. Tertunduk si Yahudi ini. Kemudian dia mengatakan, kalau begitu bohonglah informasi yang selama ini diperdengarkan ke telingaku bahwa Muhammad ini orang yang salah, Muhammad ini orang yang bawa ajaran yang sesat. Salah informasi itu. Maka kalau benar begitu, sekarang ini juga aku masuk Islam. Akhirnya si Yahudi buta ini masuk Islam di hadapan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Apa yang ingin saya ambil hikmah dari kisah ini? Kalau Nabi dihina, Nabi urusan. Tapi jangan coba-coba kalau sahabatnya mendengarkan kekasihnya dihina. Jangan coba-coba kalau sahabat dengar nabinya dihina, gurunya dihina. Jangan coba-coba. Belum Sayyidina Umarnya, belum Sayyidina Alinya. Jadi begitulah keadaan ya. Begitulah keadaan. Maka sangat tidak sama ya. Sangat tidak sama. Tetapi kalau saya kembalikan kepada kisah daripada yang dinukil dari Ibnu Hajar tadi, kalau anjing saja dia bereaksi, kok orang Islam tidak bereaksi ketika nabinya dihina, maka itu dipertanyakan keimanannya. Dipertanyakan keimanannya. Memang Allah Subhanahu wa taala menyatakan begini. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adallu ulaika humul ghafilun.